Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami LPP AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada podcast Kampus Islami bersama saya Adi Mansa selaku host dan juga bersama narasumber kita Buya Friends, Buya Fakhrul Razi Reno Sultan. Beliau ini adalah Ketua LPP AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Masya Allah, selamat pagi Buya. Ya, selamat pagi, sehat selalu. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ini pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan teologi Al-Ma'un. Ya. Nah, ini teologi pemberdayaan ini, Masya Allah luar biasa ya. Sebelumnya mungkin boleh Buya perkenalkan lagi ke para pemirsa maba kita terkhusus ini. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimasa, host Aika yang bahagia. Terima kasih. Saya Fakhrul Razi Reno Sultan. Kalau disingkat itu namanya Friends. Friends itu bukan bahasa Inggris ya. Ada mengatakan, pakai bahasa Inggris, bukan. Itu singkatan nama saya. Friends Fakhrul Razi Reno Sultan. Saya Ketua LPPIK UMJ, ya, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Baik Buya, terima kasih. Nah, jadi kita karena berbincang tentang teologi Al-Ma'un, mungkin izin Buya saya membacakan surat Al-Ma'un ini, ya, biar ada nuansa yang beda nih. Jadi sumber inspirasi dari teologi Al-Ma'un itu dari surah Al-Ma'un. Nah, ini mau dibacakan, ini saya host sekarang ini. Oh iya. Silakan dibaca Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Jadi Buya, kita sudah bacakan surah Al-Ma'unnya. Ini sebagai inspirasi juga bagi Kiai Haji Dahlan ya dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, pertanyaan Buya, apa itu teologi Al-Ma'un nih Buya? Atau mungkin bisa dijelaskan juga nih intisari ayat ini Buya. Apa hubungannya dengan ayat ini ya? Ya, betul. Oke, baik, terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih atas bacaan surah Al-Ma'unnya yang sungguh indah sekali ya, luar biasa. Jadi kalau baca Al-Quran itu ya suaranya indah, itu akan menambah getaran bagi yang mendengarnya. Ya, maka pahala orang baca Al-Quran yang indah suaranya itu insya Allah lebih banyak daripada yang tidak diindah-indahkan. Baik, tadi ada pertanyaan tentang teologi Al-Ma'un. Apa itu teologi Al-Ma'un? Teologi Al-Ma'un itu ialah suatu ungkapan ya, suatu istilah yang baru muncul karena mendekatkan, mengidentifikasikan gerakan tersebut kepada suatu gerakan daripada gerakan Ahmad Dahlan ya, Ahmad Dahlan. Bagaimana gerakan Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan itu dahulu sedang mengajarkan surah Al-Ma'un ini ya kepada murid-muridnya. Dan kemudian setelah diajarkan sampai berulang kali, sampai muridnya itu seakan-akan mempersoalkan kenapa mengajarkan surah Al-Ma'un berulang-ulang kali. Nah, sampai Ahmad Dahlan itu mempertanyakan, apa kamu sudah paham? Kalau kamu nanya, kata muridnya sudah paham. Apa yang kamu paham? Kata muridnya, ya saya sudah hafal, artinya pun sudah tahu, kan paham saya. Nah, kata Ahmad Dahlan,
Kalau hanya sekadar itu belum paham. Iya, iya. Apakah kamu sudah mengamalkan? Kata murid-muridnya, belum. Nah, kalau gitu ayo mari kita amalkan. Ya, jadi Ahmad Dahlan dalam mengamalkan, mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un ini dan mengajak murid-muridnya mengamalkan. Ya. Kalau di dalam film Sang Pencerah itu diceritakan, digambarkan bagaimana Ahmad Dahlan itu mengajak murid-muridnya itu bubar dan pulang ke rumah masing-masing, mengambil bahan-bahan yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa disumbangkan ke orang lain. Ya, mereka pulang ke rumahnya ngambil makanan, ngambil pakaian, apa saja, dibagi oleh yang lain. Kata Ahmad Dahlan, ini baru kamu paham. Nah, inilah cikal bakal gerakan amal usaha Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu mengaji Islam, mengaji Al-Quran, mengaji hadis, kemudian menggerakkan masyarakat untuk mengamalkannya. Gitu dia. Jadi istilahnya dakwah bil hal gitu. Nah, dakwah bil hal. Ingin berbuat secara langsung gitu ya. Iya. Jadi betul-betul bisa dikatakan mulai cikal bakalnya pemberdayaan masyarakat masyarakat ya. Jadi dakwahnya dakwah bil hal, mungkin lebih lagi dakwah bil amal. Bil amal. Nah, dakwah bil amal. Bil amal itu ya mengorganisasi, menggerakkan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan. Nah, gitu. Jadi amal di sini juga bidang pendidikan bisa, bidang sosial, ekonomi ya. Nah, kita pengen tahu nih Bu ya, kan ada pemberdayaan dalam Muhammadiyah itu. Ya. Atau dikatakan ayat ini bisa juga jadikan sebagai landasan untuk pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan apa, seperti apa kira-kira yang bisa kita berikan ya pada masyarakat? Baik, terima kasih. Nah, sebagaimana tadi ayat yang sudah dibacakan Ustadz Adi Masah ini ya, host ini kita ini ya, tadi dibacakan kan pada ayat pertama itu kata Allah ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Apakah engkau perhatikan bahwa orang-orang yang mendustakan agama ya. Mendustakan agama. Itu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu maka dia adalah orang-orang yang menghardik anak yatim ya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Maka mereka itu ya tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Ya. Jadi ini yang dua ini kalau dia tidak lakukan dikatakan oleh ayat ini sebagai orang mendustakan agama. Nah, jadi Muhammadiyah ingin warga Islam ini, umat Islam ini, dia tidak dikatakan sebagai pendusta agama. Orang pendusta agama itu dia mau kenyang sendiri, mau tidur enak sendiri, mau kaya sendiri. Itu pendusta agama. Maunya kalau kita mau tidur enak sendiri, ya juga orang lain juga pengen hidupnya enak juga. Pengen makan yang enak juga, pengen punya rumah yang enak juga. Jadi berbagi. Nah, inilah berbagi itu ya berupa infak, sedekah, dan zakat. Nah, ini dasarnya. Nah, sehingga Muhammadiyah ini di UMJ khususnya ada mata kuliah kemuhammadiyahan ya. Ada mata kuliah kemuhammadiyahan pemberdayaan. Jadi di mata kuliah ini nanti kan diajarkan itu tentang beberapa teori, apa itu Muhammadiyah ya. Bagaimana paham keagamaan Muhammadiyah, bagaimana amal Muhammadiyah. Itu ada beberapa teori nanti. Tapi juga banyak nanti ke lapangan. Ke lapangan nanti mahasiswa ini dilatih dia membuat proposal pemberdayaan. Ya, itu pertama kali dulu ya. Survei dulu. Survei ke lapangan dulu, mencari setiap kelompok 3 orang mahasiswa mencari satu keluarga duafa. Yang satu ini dicari, ada identifikasinya, indikatornya, nanti kemudian dia akan berkomunikasi. Untuk apa? Untuk pemberdayaan keluarga duafa. Jadi mereka ini orang yang tidak mampu, kemudian dia mau berusaha. Apakah dia mau industri rumah tangga, atau mau berdagang, jualan, ya, atau kerajinan. Nah, nanti setiap 3 orang mahasiswa UMJ ini akan membantu satu keluarga duafa. Kalau mahasiswa UMJ adalah 3.000 sekarang, yang masuk reguler ada 3.000, sebenarnya ada 4.000 sekarang ya, termasuk dia yang PPG-nya, yang RPL-nya ada 4.000 baru. Nah, yang 4.000 ini ya, kalau misalnya 3.000 aja, kalau 3 orang berarti tahun 2024 UMJ akan melakukan pemberdayaan sebanyak 1.000 keluarga. Masya Allah ya. Target kita seperti itu. Jadi akan ada tahun 2024 ini akan diberikan 1.000 keluarga.
Bagaimana caranya? Nah, nanti mahasiswa ini survei, cari keluarga Bapak itu, kemudian pulang ke kampus lagi, nanti bikin proposal, ya. pemberdayaan, kemudian pergi ke lapangan setelah itu melakukan fundraising, Fundraising, ya. cari dana. Nah, Iya, iya, iya. cuma nggak boleh minta sama orang tua. Iya, iya, Nah, iya. nggak boleh, jangan sama Iya, sama saudara-saudara yang lain boleh ya. Lebih kreatif lah Nah, gitu kreatif. ya, kayak yang tempat lain ya. Ya, iya. Artinya sehingga itu nanti mereka tuh cari dan disalurkan ya, salurkan bantuan itu ya. Yang Jadi lebih produktif tentunya yang ya. lebih produktif ya, sehingga nanti keluarga duafa itu bisa diberdayakan. Masya Allah. Inilah realisasi dan implementasi mata kuliah kemuhammadiyah pemberdayaan di UMJ. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah sangat jelas dan terang nih Buya ya. Iya. Jadi bagaimana tadi berangkat dari teologi Al-Ma'un yang Iya. memang sudah pernah juga dipraktekkan langsung oleh Kiai Jumat Dahlan dan murid-muridnya. Dan sekarang kita bagaimana juga ya mempraktekkan gitu ya. Dengan sekian banyak mahasiswa kita berupaya untuk menjalankan program ini, terutama pemberdayaan di masyarakat. Betul. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nih setiap fakultas nih Buya ya. Iya, insya Allah. Mahasiswa baru, mudah-mudahan insya Allah. Dan ini sudah jalan. Sudah jalan. Sudah 3 tahun jalan ini. Ya, alhamdulillah sudah 3 tahun. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang du'afa yang bisa berdaya, yang tadi tidak punya usaha, tidak punya kerjaan, sekarang mereka punya penghasilan sendiri, masya Allah. Mungkin penutup Buya nih, ya pesan-pesannya kepada mahasiswa, terutama nih mahasiswa baru nih terkait dengan kemuhammadian ini apa terakhir? Pesan saya kepada mahasiswa baru UMJ, ayo mari kita belajar dengan serius, belajar dengan maksimal. Kemudian mari kita cari pengalaman Muhammadiyah ya di dalam pemahaman keagamanya dan juga pemberdayaan masyarakat. Sehingga Muhammadiyah ini tidaklah untuk Muhammadiyahnya untuk semua ya, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Ini pesan yang sangat singkat, padat gitu ya. Dan ini sangat mengenal sekali. Jadi Muhammadiyah bukan hanya untuk Muhammadiyah untuk pribadi, tapi juga buat seluruh umat dan bahkan bukan hanya sekedar umat Islam, seluruh umat bangsa dan negara. Masya Allah. Terima kasih Buya, karena waktu kita sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Teologi Al-Ma'un ini mudah-mudahan tinggal actionnya nih bagi mahasiswa. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan pencerdasan ya untuk program pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa kampus kita tercinta, kampus unggul Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Buya. Kita lanjutkan nanti pada episode berikutnya. Kita tutup dengan membaca Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.